Salam masyarakat sadar wisata. Ini kita berada di Puri Ubud dengan Pak Cokorde Putra Sukawati. Putra Sukawati, betul. Nah, beliau generasi ke-6 untuk di Puri Ubud. Pak Cokorde, bisa dijelaskan yang berkaitan dengan Puri Ubud ini, Pak? Baik, terima kasih. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak di Puri Agung Ubud. Di mana Puri Agung Ubud ini pasti udah, kalau Puri pasti di sentral salah satu desa, yaitu seperti di Ubud namanya Puri Ubud, ya sentral desa Ubud, ya sentral Ubud. Di mana Puri itu ada main junction, ada perempatan agung namanya, kalau bahasa Balinya Catus Pate, di mana Catus Pate itu dipocarain setiap tahun, ada pemujaan dalam struktur Puri. Dalam satu sudut di perempatan itu Puri, Pak. Udah itu pasar, balai masyarakat, pohon beringin. Nah, ini jadinya pertanda salah satu Puri. Puri kalau di Bali adalah Puri dalam satu sudut, kalau sini adalah di utara, balai masyarakat, pasar, pohon beringin. Nah, itu pola di sini, Pak. Nah, kita sekarang ada di Ancak Saji, salah satu courtyard halaman Puri, Pak, halaman depan. Karena Puri itu, Sami Puri adalah udah maksimum, Pak, ada 9 courtyard. Jadinya bagaikan angka yang paling besar 9. Jadi kalau kawasan ini kita boleh sambil jalan, Pak, ya? Oke, Pak. Ini sudah berapa tahun, Pak? Atau dibangun? Saya sendiri ke-6, Pak. Ke-6? Keturunan ke-6, kurang lebih 1.700-an, Pak. Sudah mulai dibangun. Keluarga kami pindah ekspansi ke Ubud, Pak. Dari Puri Priatan sebelumnya. Oh, Puri Priatan, ya? Puri Priatan yang dekat sekali. Nah, tadi di halaman pertama itu ada Bali Gong, Pak. Yeah. Bali Pegambuhan. Oh, iya. Ada Candi Kurung, Candi Bentar. Oh, Candi Bentar. Candi Bentar ini, oh, iya. Candi Kurung. Nah, ini ini second courtyard, Pak. Namanya Semanggen, Pak. Kesumo Anggen. Jadinya untuk kalau ada ritual seremoni upacara sebelum pembakaran jenazah di sini, Pak. Di Bali itu jenazah di sini untuk kidung-kidungnya, baligong, dan sembayangan di sini. Jadinya di sini biasanya at least 3 hari jenazah di sini, Pak. Disimpan di balai? Ya sebagainya. Nah, di pintu timur itu sedang renovasi, itu Puri Sarengkangen, Pak. Oh, renovasi lagi ya, Pak? Renovasi lagi, Pak, pintunya. Puri Sarengkangen, di mana yang dulu, pada zaman kerajaan yang ngurusin ketentaraannya, Pak. Oh, iya. Di sana. Terus sebelah utaranya Puri Sarengkangen Baleran. Di sana Usade, Pak. Kawasan ini berapa Usade apa, Pak? Usade pengobatan, Pak. Oh, pengobatan. Jadinya kayak dengan lontar-lontar pengobatan. Jadi di sini itu sudah ada tempat untuk ritual keagamaan, untuk jenazah, untuk pengobatan, untuk tentara, penjagaan, keamanan. Sudah ada. Ada di tempat. Udah itu Puri Sarenkau, itu bagian lontar-lontar sana ya. Oh, kayak dengan sastra gitu ya. Sastra, batasan-batasan ritualnya, batasan-batasan apa boleh, apa undang-undangnya gitulah gitu. Aturan. Nilai-nilai, norma-norma gitu ya, Pak. Nah, di sini namanya Semanggen courtyardnya, Pak. Kalau Puri Ubud ini kan sejak dulu tadi Pak Cokorde menceritakan bahwa Ubud ini ternyata sudah sejak dulu pendekatannya seni budaya ya, Pak. Nah, ini Pak Cokorde Agung Gede Sukawati, ini ayah beliau ini sudah mempelopori, membuka diri untuk adanya bahwa Ubud ini menjadi ikon dan simbol seni budaya ya, Pak ya. Bahkan tahun 31 sudah membuka pameran ada di Paris. Ini ceritanya gimana, Pak? Begini, Pak. Tentu pada zaman itu karena kita ekspansi daripada kelihatan di sini, tentu mencari opportunity. Oh iya, Pak. Opportunity melalui budaya, seni itu dipakai suatu acuan.
bagaimana caranya mempresentasikan menjadi daya tarik. Nah, secara tidak langsung kegiatan keagamaan, budaya lain sebagainya sedemikian rupa menjadi daya tarik, Pak. Nah, pada saat itu Bali kan di mana-mana di seluruh Indonesia trader kan, Pak, pedagang dari luar. Tapi selama pedagang itu datang di Bali, di mana datang dan berangkat karena tergantung dengan kapal laut pada zaman itu, tentu bulanan bisa mingguan baru datangnya. Nah, disinilah dipakai opportunity itu oleh orang tua untuk datang ke Bali, di-entertain. Ya, supaya memiliki rasa kepuasan, rasa overnight di ya. Ubud, udah itu malamnya makanya terus mulai ada terus tarian yang Ada performance tarian. art. Jadi pendekatan seni budaya menjadi sangat penting untuk menjaga keteraturan sosial ya Pak ya, dan termasuk mensejahterakan kehidupan warga masyarakat. Nah ini Pak, kalau kita melihat bahwa tradisi-tradisi ini kan tetap terjaga ya, tadi Pak menceritakan bahwa direnovasi tapi tidak merubah struktur gitu ya. Nah, artinya tetap dijaga, dirawat keutuhan keasliannya, bentuknya. Ini kalau di dalam bagian apa Pak? Itu rangki namanya, untuk berima tamu. Rangki. Begitu juga kami dengan desa, Pak. Bagaimana desa itu terinovasi tapi tidak menjadi kota, Pak. Karena kan Tetap ada Ubud harmoni. as a village. Ya. Jadinya sebagai desa. Berarti Bapak lihat di perempatan kota Ubud, pusat kota, nggak ada traffic light, Pak. Oh, Karena image-nya kalau ada traffic light udah paving ya. Jalan-jalan masih dibikin model paving batu sikat begini Pak. Iya. Nah, kita sekarang Ini memasuki kalau pintu gerbang biasanya ada aling-aling. Aling-aling. Ini apa Pak maknanya Pak? Maknanya yaitu biar tidak yang hadir itu tidak direct melihat, Pak. Oh ya, langsung ada Objek, Pak. langsung ada penghalang. Ada penghalang dulu. Begitu juga kalau di kerajaan, Pak, kan di mukanya pasar, Pak. Ya. Ya, kalau ada yang menyerang, pasarnya akan gaduh duluan. Oke, ya. Berarti juga strategi ya Pak ya. Strategi Jadi juga, Pak. salah satu kerajaan itu antara pasar, kampung, apa namanya Pak? Yang ngiter puri ya. juga ada jalan, Pak. Jadi tidak antara rumah masyarakat dengan puri ini, dengan tembok purinya ada jalan juga. Jadi tidak hanya satu ini ya, Tidak. tapi ya artinya Sekeliling puri ini, yang melingkari puri ini berarti sudah ada strategi sama untuk bagaimana mungkin pada saat emergensi begitu ya Pak ya. Saya kira hampir sama kalau di Eropa misalnya atau di Jepang kan kolam, Pak. Kolam kayak danau. Danau ya. Kalau di sini pasar, Pak ya. Oh langsung pasar ya. Pasar pasti jadinya kan ramai dulu. Rame itu kalau ada sesuatu, rame pasar yang kacau. Sudah membuat sinyal dulu. Sinyal duluan. Nah ini Pak, kawasan di Puri Ubud ini ada berapa luas Pak? Kurang lebih 2,5 hektar, Pak. Puri sendiri terdiri dari 9 courtyard, jadinya halaman seperti sekarang ini kita di Rangki namanya, Pak. Dalam Rangki ini, Bali ini penangkilan namanya. Oh. Sebelum menghadap raja, duduk sini dulu. Menunggu sini ya. Menunggu sini. Terus Jadi, yang ini yang di tengah-tengah khusus untuk potong gigi, Pak. Ritual potong gigi. Kita di orang Bali, Hindu kan akal balik adult di potong gigi. 6 simbolis di kikir. Kikir, Pak. Untuk menghilangkan satripu, Pak. 6 pikiran yang jahat, Pak. Secara simbolis. Kalau ini Pak, ini khusus untuk oton, Pak. Oton kan ada 6 bulan, 42 hari anak. Buku penanggalan. Iya, penanggalan. Udah itu otonan nikah sini, Pak. Jadi upacara nikah. Dari upacara-upacara. Jadi tempat-tempat ini semua melakukan kegiatan setiap hari kemasyarakatan gitu ya Pak ya. Termasuk ritual, pernikahan, semua ada di sini. Kalau ini Pak? Bali Pengapit namanya, Pak. Oh, Bali Pengapit. Ngapit.
dari rumah utama. Gunung Rate. Jadinya gedong ini, gedong Gunung Rate, yaitu tembusan 2 kotiad, Pak, antara sini dan belakang. Sini Rangki, yang di belakang Saren, Pak. Saren itu sare ya? Sare, untuk tidur. Gitu Tidur untuk keluarga. Jadinya 2, jadinya pintu tembus, Pak. Gunung Rate, gedong Betel. Dari konteksnya memang semua diapit kanan kiri ya Pak ya, seperti kanan ini. kiri. Kalau ini Pak, ini simbolnya kayaknya berbeda lagi Pak. Ini untuk untuk beras, Pak. Lumbung. Oh, udah itu dapur sebelahnya. Dapur situ ya. Bentuknya juga memang masih dipertahankan seperti ini. Ini sangat luar biasa nih. Di sini ternyata apa yang dibangun ini sejak zaman dahulu masih tetap. Ya, masih tetap. Ya seperti ini Nah, Pak, posisi-posisinya. sementara juga seluruh arsitek di Indonesia, Pak, dipakai studi ya di sini, Pak. Karena masih strukturnya. Karena kami menganut di sini siapa yang berhak, siapa yang dituju, itu aja tinggal di Puri. Seperti saya sendiri adik-adik udah keluar, Pak. Oh, hanya yang menjadi pelanjut saja ya. Pelanjut aja. Begitu juga ayah saya yang belum tentu yang tertua, Pak. Saya kebetulan tertua. Ayah saya termuda, Pak. Oh, malah tapi yang ditunjuk gitu ya? Ditunjuk, Pak. Baik di Puri, direkomen ke masyarakat. Jadi masyarakat juga akan menentukan siapa yang dianggap. Jadinya kalau Bapak putranya berapa, Pak? 2, Pak. Jadi nanti ya belum tentu yang tertua juga. Saya kira yang tuaan udah. Ya. Jadinya otomatis mendapat panggilan penglingsir, Pak. Jadi punya tugas tanggung jawab untuk melestarikan budaya masyarakat, keluarga besar, desa, dan semuanya ini juga menjadi bagian yang sangat penting ya. Betul, gitu untuk jadi bukan sekedar untuk menguasai, tapi ini menjaga keteraturan, simbol-simbol budaya. Nah ini Pak, kalau setiap gerbang ini ada binatang, entah singa, entah mungkin naga, ini maknanya apa Pak? Kita kan banyak dapat pengaruh Cina juga, Pak. Leo ya. Dragon. Ya. Begitu juga ukiran-ukiran kita di Bali ini kan satu ukiran patternnya, Pak, pattern Cina, ya, patron Ulanda, Ya. Belanda, Prancis, Egyptian. Oh, campur-campur ya Pak. 4, jadi, Pak. 4 jadi Cina, Belanda, Prancis, dan Mesir. Patre, orang bilang patre Mesir. Jadi ini nanti sudah semua sudah jadinya menjadi satu kesatuan, Pak. Jadi ini antara pattern ini disatukan dengan model yang ada di Bali sekarang ini ya Pak. Ini warna. Nah, ini kan Cina pengaruh warna merah, Pak. Iya Pak. Tatanan warna juga Cina udah masuk. Emas sama juga. Bentuk-bentuknya ini ya. Jadi semua di pada posisi-posisi ini Pak, memang ada nggak untuk ibaratnya mengajarkan atau menurunkan, atau misalnya Bapak diberi warisan nanti kalau menjadi kepala atau jadi raja di Puri ini, atau mereka belajar sendiri, atau mereka sudah tahu sejak kecil di dalam keluarga diajarkan Pak? Kalau seperti kami di Ubud Pak, dituntun Pak dari muda udah. Sudah seperti itu ya. Sehingga kami waktu muda itu kemana-mana juga ikut Pak. Oh diajak ya sudah. Iya, secara otomatis kamu tanpa apalagi terus maaf ya, saya dapat di Belanda, dapat di Swiss, ya pasti udah ada pengaruh-pengaruh sana juga. Tapi apresiasi tetap karena udah dibekali juga oleh orang tua. Pada ke Eropa saya waktu SMP di Australia disuruh, Bapak, nak kamu ke sana tidak semata-mata cari ilmu atau ijazah, yang lebih penting adalah kamu melihat diri kamu sendiri, siapa kamu dan di mana Bali berian dan tugas kamu. Jadi seperti seolah-olah jangan sampai hanyut atau luntur dengan di mana kita belajar ya Pak ya. Karena beliau sendiri yang membuka Bali ini sebagai tourism, Pak. Karena sebelum beliau meninggal, beliau merasa berdosa, Pak. Karena change itu berubah, ada change yang the worst change, jadinya perubahan yang tidak sehati dengan beliau. Mungkin dilihat, aduh, ini karena saya membuka.
Ya mungkin, tapi dampak positifnya lebih banyak mungkin begitu ya. Tapi artinya beliau itu menanamkan nilai-nilai luhur yang ada di sini, bahkan mengapresiasi seniman-seniman yang dari biasa menjadi sangat luar biasa. Kita bayangkan tahun 30-an Pak, pada zaman itu kita adalah anti Belanda ya Pak ya, anti penjajah. Tapi satu pihak Papa mengakomodir orang-orang itu, tapi kaitan dengan seni budaya. Maka sekarang ini kita tidak hanya pendekatan pada keamanan atau ekonomi, tapi pendekatan seni budaya menjadi sangat penting ya Pak. Nah ini Pak Joko, karena dialog budaya itu paling penting Pak. Dialog budaya paling penting. Nah ini di Bali ini kan Pak Joko, wayang ada, tari ada, lukis ada, ukir ada, musik ada, macam-macam. Jadi sastra juga masih jalan. Dalam kegiatan keagamaan juga ada ritualnya masih bagus jalan, dan jelek. Ya. Dan bahkan segala sesuatu menjadi menarik dan menginspirasi. Jadi ini benar-benar menjadi simbol, menjadi kekuatan bahwa seni budaya yang diwariskan turun-temurun ini ternyata benar Pak. Artinya menginspirasi menata Indonesia yang luar biasa, yang berbineka ini. Kebinekaannya Pak, ya. di mana ada itu merupakan suatu kekayaan kebinekaan kita ini. Seni budaya menjadi kekuatan bangsa ini tetap bisa bertahan, berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing. Nah, ini Pak, ini sekarang kita sudah melihat situasi dan kondisi bagaimana keseimbangan tetap dijaga walaupun di era modern. Bapak sekolah belajar kemana-mana tetapi tetap menjadi orang Indonesia dan Bali khususnya Ubud, dan bisa meneruskan, mewarisi tradisi dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah ini ada pesan-pesan moral apa Pak yang ingin disampaikan monggo Pak? Saya tentunya mari kita kekayaan kita dengan kebinekaan kita, kekayaan kita, berapa provinsi, berapa etnik kita di sini, begitu banyaknya. Ini merupakan suatu kekayaan yang sebagai piaring dalam masa yang akan datang. Tentu salah satu adalah dengan terbukaan, dengan ekses. Salah satu adalah seperti kita lihat pariwisata itu salah satu kekuatan yang ekonomi yang bukan main Pak. Dan juga tetap menjaga dan itu menjadi daya tarik keberagaman, keunikannya ya Pak ya. Jadinya memunculkan diferensiasi Pak. Seperti di Bali aja diferensiasi, dan pasar beda, Ubud beda, ini aja udah kekayaan kita, apalagi seluruh Indonesia. Dari pakaian aja ada kebaya ala Bali, kebaya ala Jawa Timur, kebaya Jawa Tengah, Jawa Barat, pakaian kan Pak. Nah ini semua termasuk kulinernya juga, belum toto kromonya, nilai-nilai luhur juga banyak sekali semua. Jadi kita memang harus mencintai bangsa ini melalui seni budaya dan pendekatan seni budaya untuk membuat bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tangkal, berdaya tahan, bahkan berdaya saing. Dan seni budaya itu akan inovatif dan akan terus hidup sesuai dengan zamannya ya, tanpa menghilangkan jati diri. Itulah makanya ini sangat luar biasa. Kita terima kasih Pak atas ilmunya, atas penerimaannya, dan semoga ini menginspirasi kita semua untuk tetap mempertahankan, menumbuh kembangkan seni budaya Indonesia.